tolong ingatkan sama keluarganya Pak Yusuf, ini kan kasus yang lumayan seksi Pak, gitu. Akan banyak pengacara-pengacara berusaha intervensi untuk mengambil peluang ini. Nah itu ya. Oh iya, itu Kamarudin udah nawar-nawarin diri tuh. Udah sange tuh Kamarudin tuh. Ini Bang Santi Amer lah yang ngomong sama itu ya, sama Namburu itu kan, Tulang itu kan, supaya hati-hati gitu. Nah ini akan banyak yang berusaha cari kesempatan di sini Pak. Sudah si Kamarudin udah sange tuh, udah nawar-nawarin ini. Iya, banyak yang nafsu ini Pak untuk ngambil ini Pak. Nah, jadi harus hati-hati. Ya konsisten aja apa yang sudah ditentukan ya sudah dijalani terus Pak. Gitu. Oke, itu aja. Jadi para Juti ini juga ujian untuk si Tungkir ya. Ini kredibilitasnya ya, ini kredibilitasnya Sandy Situngkir ini ya. Iya, jadi bekerja dengan baik lah, dengan semangat, jangan terkecoh ya. Kalau saya percaya mereka oke ya, itu sudah dari kredibilitasnya mereka. Ya juga mereka juga nggak suka pamer-pamer ini juga ya. Ya itu yang saya selalu bolak-balik ya. Yang bongkar kasusnya KC itu kemarin siapa pertama? Herbert tuh, bukan si Kamarudin loh. Kalau saya sih menyarankan Pak Yusuf jangan sampai ganti lawyer. Begitu ganti lawyer kacau nanti. Ya, kacau. Apalagi ini kan sudah kroninya mereka, Pak Herbert, Pak Sandy ini kan sudah kroni dengan mereka kan. Kita juga kenal, itu juga kroninya mereka. Jadi saya kira itu sudah paling aman kalau ganti bisa dihabisin tuh sama lawyer, bisa diporotin itu. Ya, ada tambahan lagi Pak Bung Beta? Ada sedikit, saya mau tanya Pak Santi Amer. Kalau dengan pengalaman Pak Santi Amer, kira-kira biaya lawyer itu untuk kasus Pak Manubulu bisa menghabiskan berapa biaya? Umumnya ya? Ya sampai sidang sih ya, sampai sidang itu katakanlah sidang di PN ya. Kalau sampai di PN, lain lagi nanti kalau misalnya di kasasi ada sidang di kasasi maupun gitu ya PK, kisarannya sekitar 100 ke 150 lah. Tetapi itu begini. Sampai PK. Nggak bisa, ya. PK saja sudah 50 lagi. Nah, itu jadi itu kira-kira begitu. Tapi begini, relatif ya. Saya katakan itu kalau kalau pakai standar yang ini sih ya lebih lah Pak. Lebih. 250 kali Pak. Itu mereka. 250-an kali. Lebih. Nah, ini kan ada faktor-faktor X gitu yang dalam artian kemanusiaannya ada. Aceh itu 1,5 miliar habis begitu aja tuh sirna. Jadi kita di Galero ini kan faktor itu kemanusiaan itu tadi. Ada lagi hubungan famili gini kan ya bagaimana lah keluarga sendiri yang kena. Tapi kalau yang umum, wah mahal itu Pak, mahal sekali. Terjangkau itu mahal. Kalau saya sih menyarankan Pak Yusuf jangan sampai ganti lawyer. Begitu ganti lawyer kacau nanti. Ya, kacau. Apalagi ini kan sudah kroninya mereka, Pak Herbert, Pak Sandy ini kan sudah kroni dengan mereka kan. Kita juga kenal, itu juga kroninya mereka. Jadi saya kira itu sudah paling aman kalau ganti bisa dihabisin tuh sama lawyer, bisa diporotin itu. Maksudnya KC itu 1,5 miliar itu duitnya duit gak jelas itu habisnya loh. Sewa rumah 20 juta. Saya sampai yang gak habis pikir saya, sewa rumah 20 juta. Ya ampun Tuhan. Jadi gini Pak Pal, kalau lihat dari sisi kita dan Galarua di sini, anggaplah mudah-mudahan bisa tercapai 100 juta sampai tanggal 30 April. Artinya sudah terbantu sebagian besar lah ya biaya lawyer. Separuh perjuangan itulah. Iya. Tapi jangan juga menjadi beban seakan-akan kita akan menyanggupi kalau misalnya nggak sampai 100 juta. Jadi saya sudah bilang terburuknya Bung Beta bahwa dengan digembosi begini ya kemarin Agustan kita bisa kumpul 50 juta ya dalam 10 hari ya. Tetapi kan ini Pak Yusuf Manubulu ini kan banyak yang sirik sama beliau ya kan. Nah kemarin kita sudah coba membuat klarifikasi menjawab semua tuduhan-tuduhan kepada Pak Yusuf Manubulu. Mudah-mudahan masyarakat percaya. Asal bisa kumpul 100 juta saja, udah tenang. Pembelaan standar itu sudah masuk. Ya Pak Yusuf Manubulu untuk kehidupan sehari-hari ya harus ini sendiri ya, istrinya harus fight berarti kan.
ya kita membantu sekedarnya nanti tiap bulan paling ya, sekedarnya. Tapi kalau ini bisa lebih, haleluya ya, kita bisa bikin ekstra tambahan ya. Mahal. Kalau saya sih menyarankan Pak Yusuf jangan sampai ganti lawyer, begitu ganti lawyer kacau nanti. Ya, kacau. Setback Apalagi ini kan, sudah kroninya mereka, Pak Herbert, Pak Sandy ini kan sudah kroni dengan mereka kan. Kita juga kenal, itu juga kroninya mereka. Jadi saya kira itu sudah paling aman, kalau ganti bisa dihabisin tuh sama lawyer, bisa diporotin itu. Ya. Maksudnya KC itu 1,5 miliar itu duitnya duit gak jelas itu habisnya loh. Sewa rumah 20 juta. Saya sampai yang gak habis pikir saya. Sewa rumah 20 juta. Ya ampun Tuhan. Jadi gini Pak Pal, kalau lihat dari sisi kita dan Galarua di sini, anggaplah mudah-mudahan bisa tercapai 100 juta sampai tanggal 30 April. Artinya sudah terbantu sebagian besar lah ya biaya lawyer. Separuh lah, separuh perjuangan itulah. Iya. Tapi jangan juga menjadi beban seakan-akan kita akan menyanggupi kalau misalnya nggak sampai 100 juta. Jadi kita sudah bilang, saya sudah bilang terburuknya Bung Beta bahwa dengan digembosi begini ya kemarin Agustan kita bisa kumpul 50 juta ya dalam 10 hari ya. Tetapi kan ini Pak Yusuf Manubulu ini kan banyak yang sirik sama beliau, ya kan. Nah, kemarin kita sudah coba membuat klarifikasi, menjawab semua tuduhan-tuduhan kepada Pak Yusuf Manubulu. Mudah-mudahan masyarakat percaya. Asal bisa terkumpul 100 juta saja, udah tenang. Pembelaan standar itu sudah masuk. Ya Pak Yusuf Manubulu untuk kehidupan sehari-hari ya harus ini sendiri ya, istrinya harus fight berarti kan. Ya kita membantu sekedarnya nanti tiap bulan paling ya, sekedarnya. Tapi kalau ini bisa lebih, haleluya ya, kita bisa bikin ekstra tambahan ya. Ya. Masih damai lah. Ya ini memotivasi Kristuber lain juga Pak ya, memotivasi dengan hati bersih untuk membantu Pak Manubulu. Contoh ada teman lamanya Pak Paul, Amin Wijaya, Rudi Yohanes. Lakukan yang sama, transparan aja, nggak apa-apa. Gunakan kesempatan kalau ingin membantu secara murni aja. Uangnya kasih ke keluarga, biar keluarga yang atur untuk lawyer kan, simple. Mereka juga punya network kan Pak, bisa dikomunikasikan, ayo bantu Pak Manubulu yuk. Tapi ya harus transparan. Udah nggak zamannya lagi saling menjatuhkan lah, diketahui orang. Oh, kita sudah menjadi ketahuan orang-orang Islam sekarang. Nggak apa-apa Pak, tapi mereka bisa lihat kebenaran kan. Ya, orang-orang Islam kan berusaha mengadu domba. Ini kita cakal-cakalan. Oh, saya nggak pernah cakal-cakalan ya. Saya ngomong seperlunya yang saya ngomong, ya kan. Makanya kalau mereka cari, pasti lebih banyak lawan yang ngomong daripada saya yang ngomong. Omongan saya cuma satu kata, terus wah dibaca pakai omongannya orang-orang lain tuh. Karena memang saya memang harus nggak level. Buat saya itu nggak level orang-orang ini. Cuman hari ini kita karena nggak ada konten, saudara ya. Jadi kita bikin konten caranya begitu. Kita bikin konten buat hari ini. Karena saya mau tanggapin Pak Paul fitnah Al-Quran hari ini. Pak Paul memfitnah ini, nggak bagus nih Pak Paul memfitnah ini. Sampai Amerika saya tangkap nanti Pak Paul. Nanti saya ke Amerika nanti ya. Saya nggak fitnah ya, saya nggak pernah memfitnah orang ya. Saya doktor teologi lulusan Haifa ini saudara ya. Saya dari Haifa ini, nggak mungkin bohong saya. Rumah saya dekat Leiden, bukan saya sekolah di Leiden ya. Rumah saya dekat Leiden. Delft ya Pak? Rumah saya dekat Leiden pokoknya ya. Saya bukan sekolah di Leiden ya, rumah saya dekat Leiden. Sekolah saya di Haifa, doktor teologi asli saudara ya. Rumah saya dekat Leiden. Satu alma mater sama itu dong Pak, siapa tuh yang ngaku dari Kristen, orang Ambon itu? Nah itu, Bangke itu. Siapa namanya Pak? Di Bangke. Iya siapa? Bangke. Iya Bangke kan namanya kan. Dia nggak sadar itu mah diklik aja ketahuan itu. Ditanya angkat telepon aja 800 number sekolahnya ketahuan tuh. Iya. Bukan. Bego yang masih percaya sama dia itu. Ya ini tambahan saudara ya. Anda lihat ini ya. Setiap bulan saya dapat dari YouTube. Oh saya open ya, semua pemasukan saya open, saya buka saudara ya. Karena saya menghimpun dana dari masyarakat, saya pelayan masyarakat,
semua dana yang masuk saya open nih saudara tuh. Ya, tiap bulannya ya saudara ya. Yang saya masuk dari YouTube ya. Dari YouTube tuh sekian. Open ya. Wah, saudara mau cari di mana usah belak-belakan keuangan begini. Nggak ada YouTubers belak-belakan duitnya kayak saya saudara. Open semua, penghasilannya dari mana, uang masuk satu-satu. Semua rekeningnya dibuka begini. Mau cari di mana saudara bantuan dari begini? Itulah pentingnya. Jadi nggak bisa difitnah. Mau fitnah kayak apa juga tunjukin. Ya mau fitnah kayak apa, balik sendiri. Tapi itu keuntungan saya saudara ya, dengan terbuka belak-belakan begini keuntungan saya. Saya nggak bisa curang, ya kan? Saya nggak bisa curang karena semua manajemen kita itu semua diatur. Terbuka. Bahkan Hagios yang manajemennya kita masih kelola sendiri pun sekarang ada bookholdernya dari pemerintah. Nggak bisa curang, saya nggak bisa ngambil karena ada bookholdernya orang Kemente. Akunting saya orang dari Kemente, saudara, orang pemerintah saudara ya. Di Amerika juga nggak bisa Pak, terbuka semuanya. Iya nggak bisa dibuka karena pajak. Wah, bisa dikecap, bisa diuber-uber saya tuh kalau misalnya kayak tadi ya suruh bayar 8.000 apa, wah mabok juga tuh. Saya kaget deg-degan, bayar 8.000, wah apa ini? Wah ternyata masalah rekening itu ya, tapi udah beres semua ya. Untung nggak disuruh bayar 8.000, kaget saya. Tahun kemarin suruh bayar 5.000, sekarang suruh bayar 8.000, mumet dasar saudara ya. Sama Pak, Amerika itu setiap tahun Pak dapat W2 itu penghasilan kita sepanjang tahun tercatat Pak. Jadi nggak bisa tipu-tipu. Iya nggak bisa tipu-tipu karena rekening kita semua ke ini semua, ke declare semua. Belanda ada social security number juga ya Pak? Ada, saya kan PSN namanya. PSN, oh sama. Burger Service Number. Iya. Sama dengan social security number sama. PSN itu ya. diklik aja kelihatan Pak. Namanya PSN ya saudara ya. Sempat belum bayar pajak dikejar. Oh iya, kelihatan. Itu saudara ya. Oke, dari Bung Beta sudah, jadi jelas ya. Di sini semua transparan, terbuka saudara ya. Satu lagi Pak Paul, Ya, Pak Jauti. Mengingatkan sama keluarganya Pak Yusuf. Ini kan kasus yang lumayan seksi Pak, gitu. Akan banyak pengacara-pengacara berusaha intervensi untuk mengambil peluang ini. Nah itu ya. Oh iya, itu Kamarudin udah nawar-nawarin diri tuh. Udah sange tuh Kamarudin tuh. Ini Bang Santi Amer lah yang ngomong sama itu ya, sama Namburu itu kan, Tulang itu kan, supaya hati-hati gitu. Nah ini akan banyak yang berusaha cari kesempatan di sini Pak. Sudah si Kamarudin udah sange tuh, udah nawar-nawarin ini. Iya, banyak yang nafsu ini Pak untuk ngambil ini Pak. Nah, jadi harus hati-hati. Ya konsisten aja apa yang sudah ditentukan ya sudah dijalani terus Pak gitu. Oke, itu aja. Ketua para Joti ini juga ujian untuk si Tungkir ya. Ini kredibilitasnya ya, ini kredibilitasnya Sandy Situngkir ini ya. Iya, jadi bekerja dengan baik lah, dengan semangat, jangan terkecoh ya. Kalau saya percaya mereka oke ya, itu sudah dari kredibilitasnya mereka. Ya juga mereka juga nggak suka pamer-pamer ini juga ya. Ya itu yang saya selalu bolak-balik ya. Yang bongkar kasusnya KC itu kemarin siapa pertama? Herbert tuh, bukan si Kamarudin loh. Herbert, bukan Saifuddin juga, Herbert. Saifuddin malah saya tanya nggak berani dia jawab. Setelah saya bilang saya sudah tahu masalahnya KC, baru Saifuddin cerita. Herbert saudara yang buka yang berani. Sampai Herbert pagi-pagi jam 4 pagi telepon saya ya, jam 4 pagi. Ya, Pak, tolong Pak, ini KC dikerjain Pak. Tolong viralkan. Nah gara-gara itu ya si Herbert dipecat ya sama Saifuddin ya. Ya karena Saifuddinnya juga takut kan lawan si Napoleon kan. Sama Herbert punya nyali dia ya. Nah, terus gara-gara itu dimusuhin. Terus si Markus itu pengacaranya Askri, itu kan si Heri kan mohon-mohon kepada saya, tolong dimasukin dong pengacaranya Askri, tolong dong. Nggak taunya setelah kita masukkan pengacaranya yang punya kita malah ditendangnya sama si siapa itu Markus apa? Pengacaranya Askri itulah ya. Saya kok curiga jangan-jangan kalian dikorbanin sama si pengacaranya Askri itu loh, nama-nama kalian itu. Saya kan udah dari awal udah bilang hati-hati loh sama Askri. Ya si Heri udah bilangin hati-hati, lawyermu itu bengis. Ya saya udah bilang hati-hati ya, saya bilang hati-hati ya.
Kelihatan dari pertama kali nongol di sini kan, terus juga si anaknya KC udah saya bilangin kan, saksinya kalian semua kan, hati-hati anaknya KC orang nggak baik, nggak taunya bini orang ditidurin. Lihat kejadian kan, saya ngomong kan, saya bilang hati-hati, sudah bilang hati-hati. Oke, kita tutup ya. Wah saya kelebihan lama nih, ya tutup dalam doa deh. Ini apa namanya? Pak Teddy tutup dalam doa ya Pak Teddy ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.